Tepat tanggal 15 Februari kemarin, Fake Token merilis salah satu proyek andalannya yaitu Smart DeFi. Kabar baik tersebut lantas saja membuat Fake Token mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Ya, walaupun jika kita lihat di market sekarang, Fake Token juga mengalami penurunan yang cukup drastis, sama seperti koin-koin yang lainnya. Menurut saya pribadi, ada dua faktor penyebab penurunan Fake Token tersebut. Yang pertama, efek sentimen bearish pasar yang lebih luas. Kita tahu bersama, Bitcoin saat ini pun juga mengalami penurunan yang cukup signifikan dikarenakan dampak Perang Dunia Ketiga antara Rusia dan Ukraina. Tidak ada hal lain yang bisa kita perbuat selain sabar berdoa agar Rusia dan Ukraina segera berdamai, sehingga Fake Token beserta koin-koin yang lainnya normal kembali. Dan yang kedua, minat komunitas memutar. Ketika sesuatu koin cryptocurrency telah mencapai batas angka yang ditargetkan para holder, sudah jelas pasti hal tersebut memicu para holder untuk menjualnya kembali guna memperoleh sebuah keuntungan yang ditargetkan, terutama untuk orang-orang yang bermain scalping atau jangka pendek. Tapi saya tidak akan membahas penurunan Fake Token secara detail di video ini. Namun di video kali ini saya ingin bahas mengenai apa itu Smart DeFi dan bagaimana cara penggunaan Smart DeFi lebih detail, karena ternyata masih banyak sekali teman-teman apalagi pemula yang belum mengerti apa itu Smart DeFi dan bagaimana penggunaannya. Tapi sebelum menyimak Smart DeFi lebih dalam, saya berharap dukungan dari sahabat semua untuk menekan tombol subscribe di bawah kanan bawah video. Saya tunggu dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke. Saya ucapkan banyak terima kasih bagi sahabat yang telah sudi meluangkan waktu berharga kalian untuk mensubscribe dan menonton video ini sampai habis. Nyamankan posisi kalian dan simak video ini sampai selesai. Bagi yang belum tahu Smart DeFi adalah platform peluncuran cryptocurrency revolusioner yang dibangun oleh proyek Fake Token dan merupakan komponen kunci pertukaran cryptocurrency terdesentral di Fake Exchange. Jadi intinya Fake Token ini membangun ekosistem sendiri bersama Smart DeFi. Smart DeFi saat ini beroperasi di jaringan Binance Smart Chain, Ethereum, dan nantinya Smart DeFi juga akan berkembang di beberapa jaringan lainnya seperti Avalanche, Phantom, serta Polygon Matic. Token-token yang ada di dalam ekosistem Smart DeFi kedepannya akan berada dengan token-token yang berada di ekosistem lainnya. Dikarenakan token yang ada di Smart DeFi ini menggunakan layanan Fake Wrap, sebagai contoh untuk jaringan BSC adalah BNB. Dan ketika nanti BNB masuk ke dalam jaringan Smart DeFi, maka berubah menjadi FBNB atau Fake Wrap BNB. Begitupun koin-koin yang lainnya juga akan ditambahkan dengan huruf F, yaitu Fake Wrap di depan nama tokennya. Oke, saya berharap sampai sini teman-teman paham ya. Lalu ada apa saja sistem di dalam Smart DeFi tersebut? 1. Ekosistem all-in-one. Token pertama dengan protokol swap dan likuiditas semuanya disimpan dalam satu smart contract. Tidak perlu lagi memilih tempat untuk menjadi tuan rumah perdagangan. Artinya dengan satu smart contract saja akan bisa menjalankan seluruh token yang ada di dalam ekosistem tersebut. 2. Fitur perutuan. Transfer peer to peer, P2P, dan swap to swap, S2S memungkinkan pemindahan dana dengan privasi yang ditingkatkan dan biaya yang lebih rendah. Jadi, kelebihan Smart DeFi ini adalah selain privasi pemindahan dana yang aman, Smart DeFi juga memiliki gas fee yang lebih murah daripada jaringan yang lainnya. Yang ketiga, Smart Swap diaktifkan. Teknologi Smart Swap disertakan di dalam protokol swap token, menawarkan rekor gas fee yang rendah di semua rantai yang didukung, seperti di jaringan BSC, Ethereum, Avalanche, Phantom, dan juga Polygon. Namun sayang sekali sistem yang satu ini untuk saat ini belum tersedia di layanan Smart DeFi. Jadi saat ini masih belum bisa digunakan. Yang keempat, anti-rug pool. Likuiditas token disimpan dengan aman di dalam kontrak token itu sendiri.
dan tidak dapat diakses sehingga tidak mudah untuk menarik dan menghilangkan kebutuhan akan token penyediaan likuiditas. Jadi semua token atau project yang dibangun di atas Smart DeFi ini nantinya likuiditas token tersebut tidak bisa ditarik kembali atau akan ditahan. Untuk itu, kalian tak perlu khawatir akan keamanan token-token yang ada di dalam Smart DeFi nantinya. Karena jika suatu token atau project yang dibangun di dalam Smart DeFi sudah pasti aman dari scam maupun rug pull. Tapi dengan catatan project token tersebut harus 100% masuk ke dalam ekosistem tersebut. Yang kelima, hadiah tanpa gesekan. Token Smart DeFi memungkinkan persentase yang dapat dikonfigurasi dari semua volume perdagangan untuk memberikan langsung kepada pemegangnya, yang kemudian secara otomatis akan digabungkan. Artinya, Smart DeFi ini mempunyai sifat smart contract yang terbuka. Jadi, persentase biaya transaksi token tersebut bisa diatur oleh kita sendiri. Dan yang terakhir, yang keenam, Fake Wrap diaktifkan Smart DeFi menggunakan aset dasar Fake Wrap. Akibatnya, likuiditas menerima imbalan refleksi Fake Wrap, menghasilkan tekanan harga ke atas yang konstan. Fake Wrap ini bisa dibilang semacam fitur swap. Selain terdapat 6 sistem di atas, Smart DeFi juga 100% didukung oleh aset dasarnya, base asset, untuk memberikan setiap token nilai dasar intrinsik yang harus meningkat, diantaranya 1 base asset, mendukung setiap token Smart DeFi dan disimpan dengan aman di dalam smart contract token. Artinya smart contract tersebut memungkinkan untuk mendukung seluruh token yang masuk ke dalam Smart DeFi dengan cara memberi base asset FBNB atau FETH. Sebagai catatan, untuk saat ini Smart DeFi hanya mempunyai 2 base asset saja, yaitu FBNB dan FETH. Yang kedua, peningkatan abadi. Persentase yang ditetapkan dari setiap pembelian dan penjualan dikirim ke backing pool atau kumpulan pendukung aset, menghasilkan base aset yang tidak akan pernah berkurang. Arti dari menghasilkan nilai dasar yang tidak akan pernah berkurang adalah, sebagai contoh, suatu token mempunyai biaya transaksi 2%, 1% masuk ke dalam liquidity atau masuk kembali ke dalam backing pool tersebut sehingga membuat base aset tidak akan pernah berkurang. Yang ketiga, burning for backing. Jika harga pasar turun di bawah nilai dasar intrinsik, maka dapat melakukan pembakaran token untuk mendapatkan backing aset atau untuk membuat nilai aset token tersebut naik. Yang keempat, resiko yang dapat diukur. Karena nilai dasar ditentukan oleh volume perdagangan yang diproyeksikan, maka risiko rasionya lebih kecil dan mudah untuk diukur. Yang kelima, hiperdeflasi. Untuk sistem hiperdeflasi ini masih satu sistem dengan burning for backing di atas. Dan yang terakhir, yang keenam, Smart Lend. Token Smart DeFi dapat digunakan sebagai jaminan, sebagai imbalan atas bagian backing aset mereka. Pinjaman tersebut dapat dilunasi tanpa bunga. Dan perlu kalian garis bawahi, Smart DeFi ini bukan suatu token ataupun koin, tetapi Smart DeFi ini adalah suatu alat atau ekosistem untuk tempat berkumpul dan sebagai tempat pembuatan token. Kalau sahabat pengen tahu lebih lanjut bagaimana tutorial membuat tokens di Smart DeFi tersebut, kalian bisa ikuti video tutorial yang ada di website resmi Smart DeFi Fake Token, smartdefi.com. Dan yang paling penting, di Smart DeFi tersebut juga terdapat Rock Token, di mana Rock Token ini adalah token Smart DeFi pertama yang diluncurkan dan berfungsi sebagai peranan khusus kunci dari Smart DeFi tersebut, serta memberi manfaat langsung pada ekosistem token fake. So, jadi kesimpulannya, Smart DeFi ini bisa menciptakan suatu ekosistem yang dimana banyak orang yang ingin membangun tokennya ke dalam Smart DeFi tersebut, dan ketika semakin banyak token yang ada di dalam Smart DeFi, maka volume perdagangan meningkat. Ketika volume perdagangan meningkat, maka timbullah pemburningan dalam jumlah besar hingga membuat kenaikan harga fake token yang cukup signifikan nantinya. Kita tunggu saja.
Karena menurut saya, fake token ini diciptakan untuk investasi kripto jangka panjang dan tidak disarankan untuk investasi kripto jangka pendek. Tapi semua kembali kepada kalian masing-masing. Akan tetapi, disclaimer on, video di channel ini bukan ajakan untuk membeli atau menjual suatu aset cryptocurrency. Gunakan uang dingin dan tetap selalu lakukan riset mandiri sebelum berinvestasi. Saya Sinau Crypto, pamit.